Bab 077. Kamar twins sudah disiapkan sebaik mungkin. Para pekerja harus ekstra karena setiap bekerja selalu diawasi oleh mandor kecil, siapa lagi kalau bukan Aurel. Sayang, anak Umi di mana? Tanya Zahra yang mencari Aurel di dalam kamarnya namun tidak ada. Di dalam kamar mandi tidak ada, di walk-in closet juga tidak ada padahal Zahra tahu Aurel yang baru pulang dari sekolah pamit untuk ke kamar lebih dulu. Di mana Aurel? Apa jangan-jangan, Zahra berjalan pelan ke arah pintu penghubung menuju kamar twins ternyata benar Aurel berada di sana dengan masih mengenakan seragam sekolah. Anak Umi kenapa ada di kamar adik? Tanya Zahra. Umi kenapa di sini? Aurel kan bilang Umi tunggu di bawah saja, kasihan Umi halus jalan-jalan bawa dua adik, ucap Aurel berjalan ke arah Zahra. Umi mau membantu kakak Aurel ganti baju, saat sampai di kamar kakak Aurelnya tidak ada, ucap Zahra. Aurel memeluk kaki Zahra lalu satu tangannya mengusap perut Zahra yang 2 kali lebih besar daripada orang hamil pada umumnya. Umi jangan banyak gelak, kasihan Umi pasti lelah kalena halus bawa dua adik, sini Umi kita duduk di sana, Aurel menuntun Zahra duduk di sofa yang ada di kamar twins. Umi baik-baik saja sayang. Bahkan Umi sangat menikmati kehamilan Umi ini, ucap Zahra mengusap kepala Aurel yang terus mencium perutnya. Aurel janji, kalau adik lahir nanti Aurel yang akan jaga adik-adik, Umi bisa istirahat, tugas jaga adik-adik biar jadi urusan Aurel dan ayah, ucap Aurel. Terima kasih anak Umi yang solehah, ucap Aurel mengecup kening Aurel karena merasa terharu dengan niat baik Aurel. Umi, adik-adik kapan keluar dari peluk Umi? Tanya Aurel. Sabar sayang, kakak Aurel doakan saja adik-adik lahir dengan selamat. Baik Umi maupun adik-adik selalu dilindungi Allah dan diberikan kesehatan dan keselamatan, ucap Zahra. Aurel langsung menengadahkan tangan untuk berdoa saat itu juga. Ya Allah, kakak Aurel mohon aga Umi, dan adik-adik sehat selalu amin, ucap Aurel. Amin. Sayang, lihat adik-adik menendang karena mendengar kakak Aurel mendoakan mereka, ucap Zahra memperlihatkan perutnya yang bergerak. Adik-adik, kakak Aurel akan sabar menunggu kalian lahir, ucap Aurel. 68. Iya kakak Aurel, kami juga sudah tidak sabar bertemu kakak cantik, ucap Zahra menirukan suara anak kecil membuat Aurel terkikik geli. Kamar twins cukup luas, karena ada ranjang besar yang bisa muat untuk 5 atau bahkan 6 orang tidur di sana. Di sudut lain ada 2 ranjang kecil berwarna netral, beberapa lemari pendek tempat pakaian baby twins. Sengaja Amar memesan ranjang ukuran besar karena rencananya mereka akan tidur di kamar twins bersama-sama dan tentu saja Aurel tidak akan ketinggalan. Kalau begitu kita ke kamar kakak Aurel untuk ganti baju yuk, ajak Zahra. Aurel melompat dari sofa lalu mengulurkan tangannya ke arah Zahra. Dengan senang hati Zahra menyambut uluran tangan mungil Aurel. Terima kasih sayang, ucap Zahra saat sudah berdiri dengan seimbang. Sama-sama Umi cantik, ucap Aurel yang memuji Zahra. Umi pelan-pelan jalannya, ucap Aurel. Iya sayang, ucap Zahra. Umi duduk di sini, Aurel akan ambil baju sendiri. Ingat jangan banyak gelak tunggu Aurel di sini, ucap Aurel meminta Zahra duduk di atas ranjang milik Aurel. Tapi, kakak Aurel memangnya bisa mengambil baju sendiri? Tanya Zahra. Bisa dong, itu gampang Umi, ucap Aurel lalu berlari masuk ke dalam walk-in closet miliknya. Tidak berselang lama, Aurel datang dengan membawa 1 set baju miliknya. Masya Allah anak Umi sudah pintar mengambil baju sendiri, puji Zahra. Walaupun Aurel melakukan hal-hal sederhana tapi Zahra akan tetap memuji perkembangan anaknya agar Aurel merasa dihargai dengan perubahannya. Terima kasih Umi,
Aurel memang meminta Bi Inah simpan beberapa baju di laci bawah agar Aurel bisa ambil sendiri, jadi saat nanti Umi sibuk urus adik bayi, Aurel sudah mandiri dan tidak pelepotkan Umi lagi, ucap Aurel. Sayang sini nak, panggil Zahra. Aurel mendekat lalu Zahra langsung memeluk Aurel dengan sayang. Anak Umi yang Umi sayangi, kakak terbaik untuk adik-adik. Umi tidak akan pernah merasa direpotkan jika kakak Aurel meminta sesuatu ke Umi. Jadi, walaupun nanti adik-adik sudah lahir, Umi tetap punya kewajiban untuk mengurus kakak Aurel. Kakak Aurel jangan mengatakan itu lagi ya nak, seorang ibu tidak pernah merasa direpotkan oleh anaknya sendiri, ucap Zahra mencium kening Aurel cukup lama. Iya Umi, maafkan Aurel, ucap Aurel. Iya sayang, kakak Aurel tidak salah, kalau begitu sini biar Umi bantu ganti baju, ucap Zahra. Umi, boleh tidak sekarang Aurel ganti baju sendiri, Aurel cuma mau tunjukin kepada Umi, ucap Aurel meminta izin. Boleh kok sayang, ucap Zahra mengizinkan. Umi lihat ya, pertama buka kancing satu pel satu, Aurel malah tutorial ganti baju di depan Zahra. Walaupun terlihat kesulitan membuka kancing baju, tapi Aurel terlihat tak pantang menyerah, sedangkan Zahra hanya mengamati dan membiarkan Aurel berusaha sendiri. 69. Ye belhasil, telus buka loknya. Baju sekolah disimpan di keranjang baju kotor kalena akan dicuci, ucap Aurel berjalan ke arah keranjang khusus pakaian kotor milik Aurel. Umi tunggu sebentar, ucap Aurel lalu memasuki kamar mandi miliknya dengan hanya memakai pakaian dalam. Aurel keluar dari kamar mandi dengan handuk kecil berwarna pink. Aurel sudah cuci kaki, cuci tangan dan wajah di dalam Umi. Aurel memperlihatkan kalau sudah bersih-bersih wajah dan tangan dilap dengan handuk, ucap Aurel mempraktekkannya di depan Zahra. Zahra tersenyum dengan apa yang dilakukan oleh Aurel. Bangga rasanya putrinya semakin hari semakin cerdas dan mudah memahami. Handuk basah jangan disimpan di atas tempat tidur, kalena Aurel sering lihat Umi mengingatkan ayah agar menyimpan handuk di tempatnya, ucap Aurel. Begitulah seorang anak, meniru apa yang sering dilihatnya, jadi sebagai orang tua harusnya berusaha memperlihatkan hal-hal baik di depan putra-putri mereka. Umi, Aurel simpan handuknya di keranjang kotor saja. Tanya Aurel. Iya sayang, biar sekalian nanti dicuci oleh Bibi, jawab Zahra. Aurel mulai memakai pakaiannya lalu berlari menuju meja rias miliknya dan mengambil sisir. Umi, tolong perbaiki rambut Aurel, ucap Aurel menyerahkan sisir yang dibawanya kepada Zahra. Kemudian Aurel ikut naik ke atas dan duduk membelakangi Zahra. Dengan pelan dan penuh kasih sayang, Zahra melepas ikatan rambut milik Aurel lalu menyisirnya dengan perlahan karena takut rambut Aurel ketarik yang mengakibatkan Aurel kesakitan. Umi, Aurel mau rambutnya diikat dua, pinta Aurel. Baiklah sayang, Zahra menuruti keinginan Aurel. Umi, Tante Nadia sudah lama tidak kerja di kantor, apa Tante Nadia sudah lupa dengan Aurel? Kok Aurel rindu dengan Tante Nadia ya Umi, ucap Aurel kala Zahra menyisir rambutnya. Mana mungkin Tante Nadia lupa dengan kakak Aurel yang cantik, Umi ikat dulu rambut kakak lalu kita coba menghubungi Tante Nadia, ucap Zahra dan Aurel mengangguk semangat. Nadia memang telah menikah dan pindah keluar kota untuk ikut bersama suaminya, walaupun demikian, komunikasi Zahra, Nadia, Anggun dan Fabi tetap lancar. Saat Nadia menikah, Zahra dan keluarga tidak hadir karena Zahra yang sepenuhnya belum pulih saat itu. Namun, Amar sudah mengirimkan hadiah untuk mantan sekretarisnya, tak tanggung-tanggung selain mendapatkan bonus yang banyak dari Amar, Nadia juga mendapat tiket honeymoon dari Amar dan Zahra. Sudah selesai, Masya Allah anak Umi jauh lebih cantik, puji Zahra dan Aurel tersenyum malu setiap dipuji oleh Uminya. Sayang, ayo kita menghubungi Tante Nadia, ucap Zahra.
Der der der. Assalamualaikum Ibu Bos, ucap Nadia di seberang telepon. Waalaikumsalam, kok Ibu Bos sih Mbak? Zahra bukan atasan Mbak, ucap Zahra. Iya tapi kamu kan istri dari bos Mbak, ucap Nadia. 70. Bukannya Mbak sudah berhenti bekerja? Heran Zahra. Iya Mbak berhenti bekerja di perusahaan pusat Ariskop tapi Mbak sekarang bekerja di perusahaan cabang Ariskop yang ada di daerah Mbak, ucap Nadia terkekeh kecil. Seriusan Mbak? Tanya Zahra. Iya, Mbak ternyata tidak bisa lepas dari Pak Amar, hahaha. Ternyata Pak Amar memindah tugaskan Mbak ke cabang Ariskop, ucap Nadia. Alhamdulillah, tapi suami Mbak tidak keberatan jika Mbak bekerja? Tanya Zahra. Ya enggak lah, malah suami Mbak senang karena kamu tahu Mbak jadi sekretaris suami Mbak sendiri. Ternyata suami Mbak itu adalah orang kepercayaan Pak Kelvin untuk mengurus perusahaan cabangnya, ucap Nadia. Kok Mas Amar tidak pernah cerita sih soal ini? Tanya Zahra. Mbak juga kurang tahu, bahkan Mbak tidak tahu jika suami Mbak juga selama ini kerja di Ariskop. Mbak pikir dia itu karyawan biasa, ucap Nadia. Iya Mbak, di resepsi pernikahan juga baik suami atau Mas Amar terlihat tidak saling mengenal, ucap Zahra. Iya Mbak juga baru tahu setelah menikah, tapi alhamdulillah dengan begitu Mbak semakin bahagia karena bisa bekerja di kantor yang sama dengan suami, ucap Nadia. Alhamdulillah, jika Mbak hidup bahagia bersama suami, ucap Zahra. Umi, Aurel mau bicara dengan Tante Nadia, ucap Aurel mengingatkan Zahra bahwa yang meminta menelpon Nadia adalah dirinya. Astagfirullahalazim, maaf sayang, Umi sampai lupa, ucap Zahra. Mbak ada yang rindu, mau bicara dengan Mbak Nadia, ucap Zahra lalu memberikan telepon miliknya kepada Aurel. Terlebih dahulu, Zahra mengalihkan panggilan menjadi panggilan video. Halo assalamualaikum Tante Nadia, ucap Aurel setelah melihat wajah Nadia. Waalaikumsalam, Aurel yang cantik, kenapa kamu rindu sama Tante ya? Tanya Nadia. Iya, Aurel rindu jailin Tante Nadia, hehehe, ucap Aurel terkekeh, sedang Nadia pura-pura cemberut. Tante Nadia, kapan ketemu Aurel? Aurel akan jadi kakak sebentar lagi, adik-adik akan lahir, ucap Aurel. Nanti Tante Nadia dan suami akan datang jika tidak ada pekerjaan, ucap Nadia. Baiklah, Aurel akan memperkenalkan adik-adik Aurel, ucap Aurel. Baik kakak Aurel. Sejujurnya Nadia juga rindu dengan sosok Aurel yang dulu sering mengerjainya saat di kantor. Anak bos dengan 1001 tingkah saat ikut ayahnya ke kantor dan yang harus kerepotan menjaganya adalah Nadia. Setelah cukup lama mengobrol, panggilan akhirnya dimatikan, karena waktu sudah memasuki sholat duhur. Zahra dan Aurel memutuskan untuk sholat berjamaah lalu ke lantai bawah untuk makan siang. Hari ini, hanya ada Aurel dan Zahra serta para pelayan yang berada di rumah. Opa Aris dan Oma Santika sedang pergi untuk mengurus bisnis mereka. Opa Aris masih tetap mengurus banyak bisnis di usianya dan Oma. 71. Santika selalu mendampingi. Amar berada di kantor, rencananya Amar saat akan pulang ke kantor akan langsung ke bandara untuk menjemput Bu Imah yang memang sengaja datang dari kampung karena Zahra yang sudah hampir melahirkan. Umi, nenek datang bel sama siapa? Tanya Aurel. Saat ini Aurel dan Zahra malah masuk ke dalam kamar tamu di lantai 1 untuk tidur siang. Aurel beralasan malas untuk ke kamar mereka yang berada di lantai 2 padahal Aurel hanya kasihan kepada Zahra yang harus terus berjalan. Nenek hanya datang sendiri sayang, jawab Zahra terus mengusap kepala Aurel. Kakek dan Om Yoga tidak ikut? Tanya Aurel. Tidak, mereka akan menyusul nanti. Kakek harus mengurus perkebunan kopi sedangkan Om Yoga harus kuliah, jawab Zahra. Sekarang kakak Aurel tidur, ucap Zahra lagi.
Baiklah, tapi Umi juga dan adik-adik juga harus tidur siang, ucap Aurel. Iya sayang, Umi juga akan tidur, ucap Zahra. Zahra mengusap kepada Aurel dengan terus bersolawat. Aurel telah tertidur lalu disusul Zahra yang juga ikut tertidur. Jika Zahra dan Aurel telah tertidur di luar kamar terdengar suara telepon rumah berdering dengan cepat. Bi Asi mengangkat telepon tersebut. Halo, dengan kediaman Aris di sini, ucap Bi Asi. Halo Bi, ini Amar di mana Zahra? Bi kenapa teleponnya tidak diangkat? Tanya Amar. Maaf Tuan, Nyonya Zahra dan Nona Muda setelah makan siang tadi masuk ke dalam kamar tamu. Sepertinya Nyonya tidak membawa telepon miliknya, ucap Bi Asi. Bibi, tolong cek di kamar tamu apa Zahra dan Aurel sudah tidur atau belum. Jangan lupa bawa telepon milik Bibi karena saya mau Bibi foto mereka. Karena kehadiran Zahra, bukan hanya Aurel yang berubah, bahkan Amar juga lebih mudah mengucapkan kata tolong setiap meminta bantuan walaupun kepada pelayannya sendiri. Baik Tuan. Sambungan telepon dimatikan, Bi Asi berjalan cepat menuju kamar tamu. Awalnya Bi Asi ingin mengetuk pintu namun diurungkannya karena takut Zahra dan Aurel sedang tidur. Dan benar saja, saat Bi Inah membuka pintu Zahra dan Aurel sedang tertidur pulas, dengan cepat Bi Inah memotret pasangan anak dan ibu tersebut lalu mengirimkannya kepada Amar. 72. Kehadiran seorang ibu menjadi penyemangat tersendiri bagi anaknya. Seperti halnya Zahra yang sejak tadi bergelayut manja dan terus memeluk tubuh Bu Imah. Sayang, kasihan ibu butuh istirahat, biarkan ibu ke kamar dulu, ucap Amar. Nenek tidur bersama Aurel saja selama di sini. Aurel hanya tidur sendiri nenek, ucap Aurel. Benarkah? Cucu nenek sangat pemberani tidur sendiri, puji Bu Imah, walaupun dirinya sudah tahu jika Aurel memang tidur sendiri. Iya nenek, nanti Aurel akan jaga adik-adik jika ayah pergi bekerja, ucap Aurel. Lihatlah Bu, cucu ibu sangat sayang kepada adik-adiknya, puji Zahra. Cucu nenek memang sangat pintar, ucap Bu Imah. Oh iya Bu Santika dan Pak Aris mana? Bu Imah mencari besannya yang sejak dia datang belum terlihat batang hidungnya. Mereka sedang ada pekerjaan Bu, mungkin nanti malam mereka akan kembali, ucap Amar. Sekarang, ayo kita ke kamar, ibu harus istirahat. Ini juga sudah waktunya Aurel untuk mandi karena sudah sore, ucap Zahra. Amar yang ingin jadi suami siaga melihat Zahra yang kesusahan berdiri langsung membantu. Pelan-pelan sayang, ucap Amar. Terima kasih Mas, ucap Zahra. Ayah, Aurel mau digendong, ucap Aurel merentangkan tangannya dan dengan senang hati Amar membawa Aurel ke gendongannya. Anak ayah sangat berat sekarang, ucap Amar pura-pura mengeluh. Hahaha, makanya ayah halus lebih sering olahraga biar kuat, nanti ayah halus gendong 4 orang, ucap Aurel. Bu Imah dan Zahra berjalan di belakang pasangan ayah dan anak yang sedang asyik mengobrol sementara barang-barang Bu Imah akan dibawa oleh pelayan ke kamar Aurel. 4 orang. Siapa yang harus ayah gendong? Tanya Amar. Umi, kakak Aurel dan 2 adik bayi, hehehe, jawab Aurel terkekeh. Kalian semua mau digendong. Bisa-bisa tulang ayah patah. Kakak Aurel saja sudah seberat ini, ucap Amar. Iya, ayah halus sayang anak dan Umi, nanti semua halus digendong ayah, ucap Aurel. Seharusnya si kakak Aurel sudah tidak digendong lagi, tapi kakak Aurel yang harus membantu Umi atau ayah menggendong adik-adik jika menangis nanti, ucap Amar. Benarkah? Lihat otot Aurel sudah besar, nanti Aurel juga akan ikut ayah dan opa olahraga biar tambah kuat, ucap Aurel memperlihatkan otot tangannya yang mungil. Baiklah,
Nanti kita olahraga sama-sama supaya kita semua sehat, ucap Amar. 73. Oke. Ayah, panggil Aurel yang tangannya melingkar di leher Amar. Ada apa nak? Tanya Amar. Tidak jadi, Aurel akan bilang nanti malam kalena kita sudah sampai, ucap Aurel meminta turun dari gendongan Amar. Ayo nenek, kita ke kamar Aurel. Sekarang, kamar Aurel sudah pindah. Ini kamar ayah dan Umi di tengah kamar adik-adik di samping kamar adik adalah kamar Kak Aurel, ucap Aurel menunjuk kamarnya. Umi, Aurel ke kamar dulu bel sama nenek, Umi tidak perlu ke kamar, Aurel akan dibantu mandi sama nenek. Benarkan nenek? Tanya Aurel meminta persetujuan.